nyentuh tombol yang sama. Oke, kemudian hidung kita gatal, kita ngegaruk hidung. Bisa dari situ. Dropletnya berpindah dengan rute yang tidak langsung. Jadi lebih baik apabila kita setelah menyentuh permukaan di sekitar kita bisa pakai hand sanitizer ataupun mencuci tangan ya, sama dihindari untuk menyentuh daerah wajah. Bagaimana dok untuk mendiagnosis COVID? Nah, kami para dokter selalu berpegangan dengan yang namanya gejala klinis dengan pemeriksaan. Jadi di sini dibutuhkan kejujuran dari pasien, dibutuhkan keterbukaan dari pasien, jadi kita bisa menyimpulkan gejala apa dengan baik ya. Kemudian kita juga harus waspada kepada orang-orang yang mempunyai riwayat bepergian ke daerah terjangkit, ke zona merah misalkan ya. Kemudian apabila perlu kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian kita lakukan pemeriksaan foto ronsen dada, dan kita swab. Idealnya sih swab itu kita kerjakan kurang dari 24 jam. Dan swab ini sangat tergantung hasilnya dari teknik, lokasi, dan juga alat yang dipakai. Kemudian, dok, gimana kalau saya ternyata positif, dok? Nggak apa-apa, dunia belum berakhir. Seperti tadi kata Mas Setio ya. Jika sudah positif, tadi seperti yang dilakukan Mas Setio sudah benar, kita harus menggali informasi dari pasien tersebut untuk mengidentifikasi kontak eratnya. Bagaimana kontak erat terdefinisi? Apabila tinggal satu lingkungan, kemudian ruangannya dalam ruangan, kita kontak dalam waktu 10 sampai 15 menit dan tanpa APD atau alat perlindungan diri yang memadai. Misalkan kita ngomong nggak pakai masker, kita ngobrol satu ruangan lebih dari 10 menit, itu sudah bisa dikategorikan kontak erat. Nah, kemudian jika sudah teridentifikasi kontak eratnya, juga kita wawancara untuk tracing lagi ya, dan kontak erat tersebut kita karantina. Nah, saat pada hari pertama karantina, kita lakukan tes yang pertama kali. Apabila pada kontak itu hasilnya positif, maka kita masukkan ke kasus yang terkonfirmasi, kita isolasi. Apabila hasilnya negatif, maka pada kontak erat itu akan kita lanjutkan untuk proses karantinanya, dan kita lakukan tes kedua pada hari kelima. Ingat tadi perjalanan baru akan muncul gejala saat hari kelima, hari ke-7 ya. Jika positif, maka kita anggap dia kasus yang terkonfirmasi positif COVID. Apabila negatif, jadi memang tidak ada infeksi pada kontak erat tersebut. Jadi karantina dianggap selesai. Nah, ini. Kok ada karantina, kok ada isolasi, bedanya apa? Nah, dari Kemenkes memang dibedakan istilahnya, walaupun prosesnya sama. Jadi karantina itu bagi mereka kontak erat ataupun suspek, tetapi tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Sedangkan isolasi bagi mereka-mereka yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau ada terkonfirmasi COVID-19. Karantina atau isolasi tidak harus di rumah sakit, bisa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau secara terpusat, contohnya di Wisma Atlet atau di gedung-gedung yang disediakan oleh kepala desa atau bupati setempat. Kemudian dinyatakan selesai atau sembuh ya. Pada kasus yang kontak erat tadi grafik sebelumnya, jika exit test pada hari kelima itu hasilnya negatif. Ya. Atau jika tidak bisa dilakukan tes swab atau apapun itu, karantina dilanjutkan sampai 14 hari. Karena kurva siklus dari virus itu dalam 14 hari sudah tidak menularkan. Gitu ya. Kemudian, jika ada kasus yang suspeknya sangat dicurigai COVID nih. Nah, exit test
atau tes kedua pada hari kedua negatif, jika sebelumnya pada hari pertama negatif juga. Jadi 2 hari berturut-turut negatif untuk kasus suspek dianggap selesai. Jika pasien sudah terkonfirmasi tetapi tanpa gejala apapun, maka harus diisolasi selama 10 hari. Dan jika ada gejala, ada kata-kata minimal di sini ya. Jadi proses isolasinya minimal 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari. Semisal tanggal 1 terkonfirmasi positif, ada gejala batuk, pilek, sesak, nyeri tenggorok, gitu kan. Kemudian ternyata pada hari ke-10 masih ada gejala, dan gejala baru mereda atau hilang pada hari ke-14. Jadi total waktu isolasi 14 hari ditambah 3 hari tanpa gejala, total 17 hari. Itu ya untuk cara menghitung lamanya karantina ataupun isolasi. Ya, tadi seperti yang Mbak Raya bilang, dok nggak mau isolasi, nggak mau dirawat di rumah sakit, pengen di rumah aja. Boleh apa enggak? Boleh, tetapi harus memenuhi 2 syarat di layar ya. Untuk syarat klinisnya, pasien masih muda, kurang dari 45 tahun, dia tidak ada komorbid ataupun penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, ataupun jantung, tanpa gejala ataupun gejala ringan. Nggak cukup dari situ, harus ada syarat rumah yang bagus, yaitu peserta dapat tinggal di kamar yang terpisah dan ada kamar mandi di dalam rumah. Ini syarat-syarat bagi mereka-mereka yang ingin melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian isolasi minimal 10 hari. Terus ngapain aja? Nah, ini beberapa panduan saat isolasi di rumah ya. Yang namanya isolasi tetap tinggal di rumah. Jangan kemana-mana kalau bisa ya. Kemudian meskipun di rumah, semisal 1 lantai gitu, yang tidak bersinggungan dengan orang lain, selalu gunakan masker. Kemudian batasi jumlah pengunjung ataupun orang yang ingin bertemu dengan kita. Jika bisa, stop semua kunjungan ya. Kemudian gunakan tisu bila batuk ataupun bersin, segera dibuang dan kita segera cuci tangan. Sirkulasi di rumah harus bagus, buka jendela pintu saat pagi dan siang, jadi sirkulasinya bagus. Kemudian memakai alat makan sendiri, tidak dicampur dengan anggota keluarga yang lain. Dicuci sebelum dan setelah digunakan, tetap jaga jarak, dan apabila memang harus keluar rumah, gunakanlah masker. Masker seperti apa, dok? Masker yang fit. Fit itu seperti apa ngeceknya, dok? Fit itu apabila Bapak Ibu sekalian pakai masker, kemudian mencoba meniup masker itu, hampir tidak ada udara yang keluar. Itu sudah bisa kita bilang fit ya. Memang idealnya untuk isolasi itu apabila ada 2 lantai gitu, yang sakit di atas, yang sehat di bawah. Tetapi apabila rumah 1 lantai, ya usahakan di kamar, kemudian support dari keluarga ataupun dari orang sekitar sangat diperlukan. Nah ini, jangan juga lupa kesehatan mental. Karena mau bagaimanapun yang namanya isolasi di rumah, stres, wajar pengen marah kan. Nah di sini peran orang terdekat, peran teman-teman, orang kantor, keluarga sangat diperlukan. Jadi pasien tersebut bisa dengan enak berbicara, curhat mengenai apa yang dirasakan. Dan kemudian yang nggak pernah lepas saat isoman, yaitu ada gadget ya, HP atau tablet, di mana semua informasi amat sangat mudah didapatkan. Tetapi pilih-pilih informasi hanya dari sumber yang terpercaya. Kemudian kurangi konsumsi berita dan media sosial mengenai COVID yang membuat Anda khawatir. Nakut-nakutin, udah nggak usah dibaca ya. Kalau mau konsultasi, konsultasilah ke mereka yang berkompeten di bidangnya. Kemudian jangan merokok.
Jangan konsumsi alkohol ataupun obat-obatan yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, pertahankan gaya hidup sehat, gizi yang seimbang, olahraga, dan juga tidur yang cukup. Nah, ini yang sedang hits di sini ya, vaksin. Di sini semua partisipan sudah vaksin semua kah? Yang pertama, kedua? Sudah. Saya belum, Dok. Oh, belum. Kenapa kok belum, Pak? Saya kemarin harus koordinasi sama dokter jantung, Dok, karena saya ada komorbid jantung, Dok. Tapi tanggal 24 ini saya udah bisa vaksin. Oke, kemarin bagus. sudah konsultasi, Dok. Iya, Pak Johan. Ya. Kenapa vaksin itu perlu? Nah, jika Anda bertanya apakah vaksin itu perlu apa enggak, tanya ke saya dan hampir tanya ke semua tenaga kesehatan, perlu. Coba yang jika berani coba bisa bertanya ke Dokter Doni, Dok, pasti perlu nggak? Pasti Dokter Doni bilang perlu. Karena dari dunia medis memang lebih banyak manfaat dibanding resikonya. Sebetulnya apa aja sih manfaat vaksin itu? Yang pertama yaitu mengurangi risiko penularan ataupun terinfeksi. Yang kedua, akan mengurangi sakit yang bergejala sampai dengan berat. Jadi meskipun sudah divaksin, ada gejala, ya paling sedang ataupun ringan, atau malah tanpa gejala ya. Kemudian untuk mengurangi lama penularan. Nah ini bisa membantu kami, para pelayan kesehatan, untuk mengurangi beban, dan akhirnya menekan angka kematian ya. Dari semua manfaat di sini, tujuannya hanya satu, yaitu kita mengarah ke arah terbentuknya yang namanya herd immunity, atau kekebalan kelompok. Sebetulnya apa sih? Herd immunity adalah ketika sebagian besar dari populasi itu kebal terhadap suatu penyakit yang menular, sehingga dia akan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada orang-orang yang tidak kebal. Misalnya, dari 100 orang, ya 80%-nya dia kebal. Nah, jadi 4 dari 5 orang yang bertemu dengan penyakit tidak akan sakit dan tidak akan menularkan atau menyebarkan virus lebih lanjut. Nah, untuk kasus COVID ini, herd immunity yang dituju sekitar 70-80% dari populasi, di mana dia akan sangat-sangat membantu untuk menekan laju penyebaran virus. Seperti ini contohnya, ilustrasinya ya. Gambar yang paling atas, untuk biru yang samar-samar, dia tanpa antibodi, dia mungkin belum kena virus ataupun belum divaksin ya. Yang biru ini orang dengan antibodi yang post vaksin, dan yang merah coklat ini yang menularkan. Dalam suatu populasi hanya ada 3 yang punya antibodi. Yang 2 infeksius atau menularkan, sementara yang lain masih tidak kebal terhadap penyakit. Hasilnya apa? Yang punya antibodi tetap aman, tetapi sisanya terinfeksi atau tertular virus. Virus sangat mudah untuk menyebar. Tetapi dengan adanya vaksin, kita membentuk antibodi, ya. Dari satu populasi ini sudah banyak yang divaksin, sudah banyak yang terkena, yang mempunyai antibodi. Hanya 2 yang menularkan. Hasilnya apa? Penyebarannya amat sangat ditekan. Dari gambar awal yang hampir semuanya, ini hanya menginfeksi 1 orang. Seperti itu untuk ilustrasi pentingnya vaksin untuk menuju ke yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini saya jelaskan bagaimana suatu infeksi bisa bergejala, bisa ringan, sedang, berat, ataupun tidak bergejala. Jadi, yang namanya infeksi yaitu adalah proses berpindahnya virus dari orang yang terinfeksi ke orang yang sehat. Pindah aja, gitu ya, yang menjadi yang terinfeksi, yang ke belum terinfeksi. Nah, sakit di sini merupakan interaksi antara virus
dengan sistem imun. Di sini sakit bisa menimbulkan gejala dari ringan, sedang, ataupun berat. Jika imunnya kuat, ya nggak sakit. Jika imunnya lemah, ya sakit. Ya, jadi infeksi tidak pasti timbul sakit, tetapi sakit diawali dulu dengan infeksi. Di sini paham ya? Jadi kenapa ada orang yang mungkin tidak muncul gejala, dia positif, ada yang muncul gejala sampai berat, sama-sama positif, ya dari sini. Karena sangat-sangat tergantung dari mekanisme interaksi antara virus dengan sistem imunnya masing-masing. Karena masing-masing orang itu mempunyai karakteristik tubuh yang berbeda-beda. Mbak Faiz, kayaknya Dokter Bobinya lagi putus. Iya deh, putus. Halo, Dokter Bobi. Ada kesalahan jaringan. Sinyalnya mungkin ya Pak ya? Diinformasikan aja Pak Tias nanti buat teman-teman peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Dokter Bobi, bisa langsung visual ya ke beliau. Halo, Dokter Bobi. Sebentar, hadirin sekalian, kami sudah sedang menghubungi Dokter Bobi melalui telepon. Ada kendala apa? Halo, Dokter Bobi. Beliau posisinya di mana, Pak Trias? Di Malang. Di Malang ya? Di Malang Iya, Bapak. Oh, jauh ya. Oh, karena jauh itu mungkin. Tiba-tiba. Gantikan Dokter Trias saja. Atau Dokter Joko. Baik, sambil kita menunggu mungkin nanti dalam dialog dan tanya jawab, silakan aja. Ada beberapa yang sudah di-chat menyampaikan pertanyaan, tapi nanti langsung saja. Itu pertama. Kedua, nanti bahwa dialog ini tidak sekedar dijawab oleh Dr. Bobi, tetapi di sini banyak peserta juga yang punya pengalaman sebagai penyintas. Lampirkan faktor elektronik. Sebagai penyintas nanti juga bisa memberikan masukan ataupun pengalaman praktisnya. Jadi bahwa ini kita dialog aja bersama-sama. Jadi tidak sekedar jawaban dari Dr. Bobi. Ada di sini Dr. Dodi kan ada juga untuk memberikan masukan. Dr. Doni, ada Pak Pri, ada Pak Johan, dan ada Pak Kamsen juga itu yang setiap hari ngurusin ribuan orang terkait dengan itu. Silakan Dr. Bobi, sudah sambung kembali? Belum. Sepertinya belum tersambung ya. Ini sebentar. Tapi Udah. Mohon maaf tadi agak tempat terlempar salah Iya, Pak. koneksi. Silakan langsung saja. Ya, terima kasih. Informasi nih waktu tinggal sekitar 5 menitan lebih, Pak Dr. Bobi, bisa pada poin-poin yang terkait langsung fokus pada tema. Silakan. Ya, siap. Untuk share screen mohon izin ke host. Share screen. Sebentar. Sudah Pak, sudah Ya, Dokter. udah. Bisa dilanjut. Oke, udah. Oke, terima kasih. Sudah tampak ya? Ya, proses. Oke.
Ini vaksin, jadi dia akan memicu terbentuknya antibodi. Jadi apabila ada virus yang masuk, dia akan lebih cepat untuk membunuh atau berperang dengan virus tersebut. Efeknya risiko penularan akan menurun, waktu penularan menurun dan gejala sakitnya ringan ya. Ini yang harus dipahami bahwa tidak ada vaksin yang efikasinya 100%. Jadi tetap harus ada pencegahan, kita perkuat sistem imun, dan selalu aplikasikan yang namanya protokol kesehatan. Nah, ini tadi mengapa setelah vaksin bisa sembuh, bisa sakit, maaf. Jadi, apabila jumlah virusnya banyak, antibodi kalah, ya tetap sakit ya. Dan gejala yang muncul akan sangat-sangat tergantung pada hasil interaksi antara virus dengan sistem imunnya. Nah, ini 3 senjata yang paling ampuh untuk melawan COVID, yaitu tetap protokol kesehatan, 6M, kita healthy lifestyle, dan juga vaksin. Jadi yang bagi Bapak Ibu yang belum vaksin, silakan untuk mendaftar dan mendapatkan vaksin. Ini saya ada 2 kasus dari teman saya yang post-COVID. Yang pertama Ibu J, dia belum bisa jalan. Dari riwayatnya ini sudah 2 bulan post-COVID, tetapi masih ada keluhan sesak. Dan dari pemeriksaan fisiknya ada gangguan pada pengembangan paru. Jadi ibunya masih merasa sakit semua, masih capek, ya. Kemudian kasus yang kedua, laki-laki 75 tahun, sudah 1,5 bulan juga post-COVID. Dia tidak ada keluhan sesak, tidak batuk, tetapi aktivitas sehari-hari masih harus dibantu. Pada pasien ini juga terjadi gangguan pada paru-paru, pernafasan. Kemudian bagaimana menyikapi kedua kasus di atas ya. Nah, COVID itu dia menyerang tubuh dan juga pikiran. Gangguan umumnya bisa karena kelelahan, nafasnya pendek-pendek, jadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan fisik di sini bisa menambah stres. Ya, stres tersebut akhirnya akan mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi terus bagaimana penanganannya? Maka segera lakukan latihan-latihan dan aktivitas fisik. Seperti apa? Nah ini. Setelah COVID, jangan malas-malesan. We have to start move. Harus langsung bergerak ya, jangan malas-malesan, tetapi juga harus dipertimbangkan kondisi klinis dari pasien. Oleh karena itu harus konsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain. Karena dengan kita bergerak, kita bisa membantu penyembuhan fisik dan lebih menenangkan pikiran secara emosi ya. Kita bisa memulai proses pemulihan, dan kemudian 5 gerakan pokok yang kami sarankan di sini adalah bernafas dalam, kita mengaktifasi sistem vestibular, kita melakukan gerakan silang, kita melakukan gerakan-gerakan yang membangun kekuatan badan lagi dan menambah daya tahan ataupun endurance di sini. Ini yang kita sarankan untuk yang post-COVID ya. Bernafas dalam, kemudian kita mengaktifkan vestibular untuk mengontrol keseimbangan dan juga sensor yang masuk ke dalam tubuh. Kita melakukan gerakan-gerakan menyilang dengan tubuh dan dari tubuh untuk membantu keseimbangan. Kita membangun kekuatan dan meningkatkan daya tahan di sini. Ini nanti gerakan-gerakannya ada 3 fase, fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Bisa dilakukan pada setiap fase. Di sini ada gambarnya apabila masih bedridden atau masih dirawat di tempat tidur seperti ini, gerakannya tetap aktif ya. Nah, ini gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah, apakah semua pasien post-COVID harus latihan? Ya, jawabannya tidak, tergantung kondisi klinis. Tidak boleh latihan apabila demam, masih ada nafas pendek atau sesak, ada nyeri dada, dan apabila ada bengkak pada kaki. Saat latihan, apabila ada tanda-tanda seperti pusing, kelelahan, nafas pendek, nyeri dada, nadi tidak teratur,
kulitnya dingin dan basah, maka latihan harus dihentikan dengan segera. Konsultasikanlah kepada dokter ya. Nah, jangan panik. Karena panik itu nggak nyaman, nggak enak. Bahagia aja ya. Jaga stamina, hidup bahagia, tingkatkan imun, dan tetap sehat untuk beraktivitas. Nah, ini. Kemudian yang juga harus saya tekankan di sini adalah jangan selalu mempercayai segala info yang tersebar di dunia maya, di grup WhatsApp keluarga, ya, tanpa cross check karena hanya akan memperburuk keadaan. Yang panik tambah panik, yang takut tambah takut, yang ada makin depresi, imun semakin turun, dan gejalanya akan semakin berat. Mungkin itu Pak Trias informasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Dr. Bobby atas presentasinya. Mungkin saya tidak akan memberi rangkuman, tetapi kita sama-sama mendengar. Lebih baik kita langsung saja pada dialog dan diskusi kali ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk membangun suasana diskusi ini hidup, bahwa pertanyaan tidak searah langsung ke hanya Dr. Dodi. Di sini ada juga saya rasa peserta yang memiliki pengalaman. Kalau nanti pertanyaan punya relasi dengan pengalamannya, langsung saja. Misalkan di sini ada beberapa penyintas mungkin yang masing-masing punya pengalaman menarik. Ada Pak Pri, ada Pak Johan, bahkan ada Dr. Dr. Dodi yang juga sebagai penyintas bahkan satu keluarga. Nanti kalau ada pertanyaan yang punya relasi dengan pengalamannya, bisa saling sharing pengalaman. Baik, langsung saja kepada peserta untuk menyampaikan, dan di chat di sini sudah ada 3 penanya. Ini ada Mbak Sukma, ada Mas Edi, ada Mas Johan juga. Silakan Mbak Sukma untuk menyampaikan pertanyaannya. Mbak Sukma, halo. Silakan Mbak Sukma, mana ya di on wajahnya biar nampak. Oh ya. Mana? Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wajahnya belum keluar. Wajahnya mana ya Mbak Sukma ya? Wajahnya yang imut-imut itu. Silakan pertanyaan to the point nanti. Ya, kemarin kan suami terpapar juga 7 hari di rumah dan 7 hari itu di rumah sakit, tapi setelah 7 hari itu dibolehkan pulang. Tapi sebelum pulang itu 1 hari setelah pulang kan saya isolasikan dulu di kamar. Terus besoknya tes PCR. Setelah tes PCR itu masih positif. Jadi saya dan anak-anak itu belum berani pulang ke rumah. Setelah 10 hari baru boleh. Nah, yang saya tanyakan setelah isolasi di rumah sakit itu masih bisa menularkan tidak? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, langsung saja 2 lagi. Mas Edi Purwo yang ada di chat ini, silakan disampaikan secara singkat kaitannya dengan vitamin herbal atau apa tadi. Silakan Mas Edi. Terima kasih Pak Trias, Bapak-bapak sekalian dan Ibu. Khususnya Dr. Bobby, saya ini termasuk alumni tadi, apa istilah alumni? Beberapa waktu yang lalu sempat dinyatakan positif pada tanggal 9, tepatnya tanggal 9 Juli. Kemudian pada tanggal 23 kami tes lagi swab, sudah dinyatakan negatif. Begini, mungkin Bapak atau dokter, terus terang selain vitamin-vitamin yang kami konsumsi ketika kami isolasi mandiri, itu ada herbal. Dan herbal ini informasinya adalah dari beberapa teman, sahabat-sahabat saya yang memberikan informasi. Dan ternyata memang berpengaruh positif. Pertanyaannya, kenapa ya kok tidak ada informasi yang langsung menyatakan
direkomendasi herbal ini, misalnya seperti itu. Atas dasar pengalaman dan sebagainya. Saya belum pernah mendengar itu ada anjuran ataupun himbauan ataupun tulisan yang menyatakan itu. Kemudian yang kedua, seperti Mas Setia tadi, memang betul. Ketika kita melakukan isolasi mandiri, itu masyarakat sekitar kita ini sangat berpengaruh. Karena ada sebagian yang menganggap COVID ini aib atau azab, sehingga orang yang dinyatakan positif itu harus dijauhi dan tidak perlu berkomunikasi, seolah seperti itu. Justru saya yang memberikan penghargaan yang tinggi itu, betul kata yang Mas Setia. Justru sahabat-sahabat saya di BM itu banyak yang memberikan dorongan, motivasi sih, untuk kita bisa lebih bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya ketika kita melakukan isolasi, ini pengalaman saya, adalah faktor psikis. Betul tadi disampaikan dokter, jangan panik. Tidak perlu sedih. Tadi saya juga sangat tersentuh itu Mas ya, ketika di rumah sakit melihat anak nangis, istri seperti ini dan sebagainya. Ini justru menurut saya malah menurunkan imun ini Mas ya. Makanya kalau kebetulan kami bertiga di rumah ini semua yang positif, kami satu kamar masing-masing, satu orang. Sehingga tidak komunikasi pun melalui gadget seperti itu. Jadi menurut saya situasi isolasi atau tempat itu sangat berpengaruh. Baik. Saya kira itu pengalaman saya, Pak Trias. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didi. Ada 2 poin masalah herbal. Tidak diumumkan ini kode etik kedokteran atau seperti apa, dan juga masalah lingkungan. Ada 3 penanya lagi. 1 di chat Pak Johan, 2 Pak Joko dan Pak Alfi juga angkat tangan. Kita sesi pertama 3 dulu. Pak Joko dan Pak Muhammad Alfi tabungan untuk sesi kedua ya. Nanti sesi kedua akan muncul. Pak Johan, silahkan Pak Johan. Terima kasih Pak Dr. Bobby. Saya mau flashback belakang dulu. Sebetulnya saya ini sudah dioperasi, artinya sudah dibuka dada saya karena perokok berat. Ya, akhirnya divonis karena kebandelan, akhirnya divonis saya harus di bypass. Nah, setelah berjalan waktu di tahun 2021 saya COVID. Itu hampir sama seangkatan dengan Pak Satya. Nah, dalam hal ini saya mau tanyakan, kan banyak sekali nih, ada senior saya yang perokok, ada senior saya yang perokok, adik-adik kelas perokok. Mereka tidak ada yang kena. Ada yang kena berarti 1 hari aja sudah sembuh dia kan itu. Nah, itu ada kesalahan di mana? Nah, akhirnya ada juga terbesit kegiatan saya setelah saya kena COVID. Apa benar ini rokok ini bisa menghilangkan COVID kan itu. Nah, terus saya mau coba-coba saat itu mau ngerokok kembali, tapi curi-curi. Ya kan, curi-curi, sembunyi-sembunyi. Cuma, nah ada syukurnya saya dapat berita ada Pak dokter kawan saya yang akrab itu kena juga. Nah ini rokok. Nah, ini menyebabkan saya terus terang saya langsung tidak mau. Ini ternyata ini nggak benar isu ini kan itu. Karena di media massa itu disebutkan bahwa yang perokok, persentase perokok dan tidak perokok itu sangat jauh berbeda. Lebih banyak yang perokok, yang tidak perokok yang kena dibandingkan yang perokok. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, apakah benar rokok itu bisa nikotinnya bisa menekan terhadap COVID? Ini kan 2 hal yang berbeda kan sebetulnya kan Dok. Nah, itu pertanyaan saya, apakah benar kan itu? Karena dari orang 8 barangkali 2 yang kena kan itu Dok. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Dok. Baik, hadirin sekalian, mungkin sesi pertama untuk kita diskusikan dulu. Pertama kali mungkin dari 3 panel tadi, Dr. Bobby bisa memberikan 1 jawaban, tetapi pada kesempatan ini juga saya beri kesempatan teman yang punya pengalaman. Tadi misalkan Mas Edi menyampaikan kaitan dengan herbal. Satu sisi saya tahu juga Pak Prianto memiliki banyak hal pengalaman juga dengan herbal. Mungkin yang lainnya juga.
artinya nanti dalam diskusi ini bisa sharing setelah Dr. Bobi, mungkin Pak Pri atau lainnya yang punya pengalaman kandang herbal silakan memberikan apa pengalamannya. Silakan Dr. Bobi. Ya, terima kasih Bapak Trias. Saya akan mencoba menjawab yang pertama dari Ibu Sukma tadi ya, dibilang bahwa suaminya sudah pernah positif, kemudian 7 hari di rumah sakit, akhirnya dipulangkan, kemudian menjalani isolasi di kamar ya Bu, nggih? Iya, 1 Tetapi hari. hasil tes PCR atau antigen Bu yang dites Bu? PCR, Yang PCR PCR-nya. masih positif, ya baik. Ya, pada saat keluar dari rumah sakit, mau ditanya, jadi gini, seseorang itu kapan dibilang sembuh dari COVID, yaitu ada yang namanya kriteria lepas dari isolasi. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan di depan bahwa isolasi itu bagi yang bergejala dia adalah minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi apabila misal suami ibu dulu ada batuk, ada pilek, ada sesak ya, itu kan gejala ya. Kemudian sejak hari pertama gejala sampai gejalanya minimal 10 hari ya. Misalkan tanggal 1 ya, tanggal 1 ada gejala muncul, hasil tes positif. Oke, isolasi 10 hari sampai tanggal 10. Ternyata pada tanggal 10 masih ada gejala. Masih sesak, masih batuk, masih pilek. Jadi ditunggu sampai gejalanya menurun ataupun menghilang, kemudian ditambah 3 hari setelah gejalanya hilang. Jadi semisal pada hari ke-15 baru sembuh dari gejala. Ditambah 3 hari itu, Bu. Jadi total 18 hari isolasi baru boleh berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu, nggih. Pada waktu ke rumah sakit sempat di swab PCR dulu nggak? Enggak. Sebelum masuk ke rumah sakit? Langsung masuk di rumah ya? sakit ya, karena udah sesak kan, udah sesak. Oh, gitu, nggih. Jadi seperti ini. Pada kemarin kan load rumah sakit amat sangat penuh sekali ya. Sangat-sangat penuh sekali, kita semua bed hampir terisi dengan penuh. Jadi terkadang kebijakan beberapa rumah sakit itu memulangkan, meskipun masih positif tes swab-nya, pasien dipulangkan apabila gejalanya sudah menurun atau dipandang sudah tidak membahayakan, tapi masih infeksius. Jadi tidak harus menunggu sampai swab PCR-nya negatif. Enggak, Bu, karena PCR itu bagaimanapun masih bisa tetap positif sampai 12 minggu setelah paparan. Oh iya, ya. Iya. Jadi untuk kasusnya Ibu di atas, apakah sudah betul ya? Pokoknya minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Gitu nggih, Bu. Jadi mau cek swab PCR boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih aman lagi, silahkan dicek. Tetapi jika positif ya jangan stres, karena hasil PCR post COVID itu masih bisa positif setelah sampai 12 minggu. 12 minggu lama. Ya. Jadi kadang-kadang yang terdeteksi itu entah tangannya, entah kakinya, atau entah bagian fragmen-fragmen dari virus yang lain. Jadi masih ada hasil yang positif. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Ya, tapi tidak menularkan ya. Ya. Minimal 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Gitu, nggih. Senyumnya ditambah Pak Dokter ya. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Bu Sukma. Kemudian untuk Pak Edi. Oke, Pak Edi, kenapa kok hasil informasi tentang obat-obatan herbal tidak direkomendasikan oleh tim medis? Karena untuk merekomendasikan sebuah obat, apalagi oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan, itu membutuhkan uji klinis sampai 4 kali, Bapak. Itu sangat-sangat memakan waktu sekali, bisa sampai hitungan bulan ataupun tahun ya. Jadi tidak serta-merta langsung diberikan rekomendasi oleh bidang medis. Jadi harus diuji dulu kepada hewan, efeknya seperti apa. Hewan lolos ke sekelompok manusia seperti apa, kemudian baru diterapkan ke sekumpulan masyarakat. Kita lihat efek seperti apa. Jika memang ada efek positif, jika efek bagus, baru akan dikeluarkan rekomendasi dari BPOM ataupun Kementerian Kesehatan. Seperti itu, nggih, untuk Pak Edi. Kemudian memang benar untuk ini yang masalah isoman tadi yang diazab atau dikucilkan itu sangat-sangat stigma sekali di masyarakat, padahal sebetulnya tidak perlu seperti itu ya. Apabila kita di posisi orang yang terkena, yang positif terkonfirmasi, kemudian kita dikucilkan,
Kemudian ya udah cuek aja, kita fokus ke diri kita sendiri, kita fokus ke keluarga, asalkan keluarga nggak ikut cuek ya. Kita harus paling nggak keluarga sekitar satu rumah tetap support ke kita, tetap bantu kita, mau orang di luar mau ngapain aja, ya cuek. Kita nggak bisa mengubah persepsi dari orang di sekitar kita. Tetapi jika ada tetangga kita yang terkonfirmasi positif, kita sudah tahu bagaimana menyikapinya, maka kita tidak perlu bersikap apatis atau tidak acuh kepada orang-orang dengan konfirmasi positif. Gitu, nggih. Faktor psikis saya setuju mempengaruhi, support keluarga dan teman juga positif, setuju juga. Itu nanti akan banyak ke masalah hormonnya nanti ya. Kemudian yang ketiga untuk Pak Johan. Nah ini seru nih, rokok bisa ngilangin COVID nih. Ini menarik, menarik, ya, menarik ya. Nikotin dan COVID. Nah itu Saya untuk pernah Pak baca, Joko pernah Susilo baca tuh juga. sudah langsung promo rokok ya. Itu udah Itu udah habis 3 bungkus tuh Pak pagi itu. Iya, jadi seperti gini ya. Tidak ada rekomendasi medis manapun, mau dicari di WHO, di Kementerian Kesehatan, ataupun negara manapun yang merekomendasikan ngerokok aja biar nggak kena COVID. Tidak ada ya. Karena yang ada malah rokok itu membahayakan, seperti sudah pernah dibahas dimanapun, dia berbahaya bagi pernapasan, bisa mengakibatkan paru-parunya mengecil, flek atau yang lain-lain, bisa sampai ada yang paru-paru bocor. Jadi untuk perokok bisa menghilangkan COVID itu tidak benar. Tetapi di sini saya juga mikirnya dari masalah psikis. Apabila kayak perokok berat gitu kan, dia udah candu istilahnya. Kalau nggak ngerokok, dilarang rokok, yang ada dia stres, imunnya turun. Nah itu. Nah ya itu. Tapi kan ya seperti saya juga bingung, dok boleh merokok nggak? Kalau nggak merokok saya nggak bisa konsen dok. Saya bad mood mulu dok kalau nggak ngerokok. Iya akhirnya ya mau nggak mau ya boleh, tapi berusaha untuk dikurangi. Seperti itu sih untuk rekomendasi apakah rokok bisa menghilangkan atau mencegah orang dari COVID? Enggak, karena bagaimanapun COVID itu suatu proses infeksi. Kita terinfeksi dari orang lain. Kemudian apabila sistem imun kita bagus, ya kita bisa terinfeksi tanpa sakit. Tetapi kita bisa menularkan ke orang lain. Interaksi tetap antara sistem imun dengan virusnya. Seperti itu, nggih. Mungkin bisa sudah terjawab Pak Johan, atau mungkin ada ya. di... Terima kasih Pak Dr. Bobi. Tapi nggak apa-apa lah dok, lanjut ya. dok. Satu hal tadi mungkin untuk melengkapi pengalaman aja kaitan dengan herbal nih. Ya. Dan kebetulan sini saya sering komunikasi dengan Pak Pri, mungkin Pak Pri kaitan dengan herbal. Jadi memang ada beberapa orang yang telah mencoba, nanti bisa dijelaskan pada saat kapan, apakah setelah dia positif atau sudah positif dengan herbal dan bagaimana caranya dan apa herbalnya, mungkin pengalaman Pak Pri bisa disampaikan. Silakan Pak Pri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Pak. Pagi Pak. Iya, Pak. Saya tidak ada pengalaman selama menjadi penyintas menggunakan herbal. Tapi selama positif ya, itu tidak menggunakan herbal. Tapi setelah menjadi penyintas memang ada pengalaman. Karena saya sebetulnya mau nanya sebetulnya pada sesi kedua. Kalau masalah penggunaan herbal yang disampaikan Pak Drasti kan yang berkaitan dengan pemulihan. Dalam long COVID saya itu, saya positif tanggal 8 Januari, negatifnya tanggal 1 Februari, dok. Ya. Tapi selama sakit itu saya nggak ada keluhan sesak napas, terus keluhan tidur dan sebagainya nggak ada. Hanya lambung dan ada tensi naik turun yang sebelumnya tidak. Tapi setelah negatif itu keluhannya banyak. Nah, dari lambung dan pencernakan yang iritasi, kemudian prostat iritasi, mata iritasi, tidak bisa tidur selama 2 bulan, dan saya sempat endoskopi, kolonoskopi untuk mengecek mengenai
lambung dan nah, ini perjalanan panjang kurang lebih hampir 5 bulan ya. 5 bulan untuk menjadi baik itu ternyata dari dokter jantung yang memeriksa memonitor jantung dan tensi saya itu lebih disebabkan faktor lambung yang belum normal. Saya diberikan obat oleh dokter gastro itu selama 2 bulan untuk lambung dan saluran pencernaan. Nah, membaik, tapi kalau makan asam dan makan pedas sedikit itu langsung kumat. Nah, sembuhnya itu setelah minum kapsul Sambiloto. Artinya herbal yang saya konsumsi itu bukan pada saat menjadi penderita COVID-19, tapi setelah menjadi penyintas untuk menyembuhkan lambung. Nah, setelah itu mulai membaik, berat badan naik. Untuk tidur di bawah ini, untuk tidur menggunakan obat tidur ya. Tapi sembuhnya bukan dengan obat tidur, tapi dengan menaikkan kaki ke atas. Dengan tidur terlentang, kaki disandarkan ke dinding, itu kurang lebih selama 20-30 menit, itu bisa langsung tertidur. Nah, selanjutnya saya sudah tidak menggunakan obat tidur lagi, saya sudah bisa tidur nyenyak. Begitu juga teman-teman penyintas lainnya juga melakukan hal yang sama. Pertanyaan saya, apakah iritasi yang terjadi di lambung, saluran pencernaan, prostat, dan mata itu sebagai akibat mengkonsumsi obat antivirus yang katanya relatif keras ya. Karena saat hari kedua saya perawatan itu sempat muntah 3 kali, tapi di selama perawatan di rumah sakit itu saya nggak merasakan keluhan apa-apa, tidur ya tidur, sesak napas tidak, makan ya enak gitu. Itu jadi Mas Rias tadi mengenai herbalnya saya tidak mengonsumsi selama masa positif. Tapi setelah menjadi penyintas dan itu bulan keempat karena dari pengalaman keluarga yang menggunakan itu di lambung sembuh. Ada lagi saya keluhan dok bahwa ini untuk orang dewasa ya, kan semuanya dewasa kan kecuali lansia. Anak-anak Pak. Dok, yang biasanya bangun pagi itu ikut bangun itu selama 5 bulan nggak bangun dok, nggak mau bangun dan membaik seiring dengan lambung membaik dan kesehatan mulai membaik itu mulai membaik kembali. Nah, karena udah hidup lah ya. Saya nggak tahu kenapa. Kurang lebih begitulah dok. Ini sekaligus saya nyambung pertanyaan, tapi kalau herbal tadi, saya bukan pengalaman spesialis herbal, tapi memang informasi. Untuk lambung saya, tuntasnya minum kapsul Sambiloto. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Pri. Satu sisi ada pengalaman, satu sisi pertanyaan yang kita tabung untuk dijawab di sesi kedua ya. Tadi Sambiloto, tapi perlu diingat hadirin sekalian bahwa meminum herbalnya setelah dinyatakan negatif dalam rangka pemulihan apa yang dirasakan, bukan penyembuhan COVID-nya ya. Dan dengan termasuk gerakan tadi, Pak Dr. Bobby menyampaikan gerakan, Pak Pri ada gerakan supaya sulit tidur kan, supaya mudah tidur. Tadi kakinya disandarkan di atas dinding, gitu-gitu. Tapi ya, yang saya pusing nih juga ternyata yang stres tuh Pak Pri, yang si kecilnya juga stres itu. Nah ini nanti harus ada jawaban Pak Dr. Bobby. Nah itu, Pak Doni ada pengalaman kaitan tadi pertanyaan Pak Dokter Edi, herbal segala macam mungkin Pak Doni? Baik, mohon izin Pak Trias, Pak Pri, Dokter Bobby mohon izin ya. Ini saya sharing sebagai penyintas ya. Memang ini kalau status saya agak lengkap ini. Saya penyintas
kemudian juga saya klaster keluarga sekaligus merangkap dokter nih. Mungkin saya menanggapi dari Pak Johan tadi mengenai rokok ya, sekaligus perokok juga. Bagaimanapun rokok ini mengganggu pernapasan. Jadi pada saat kita sedang positif, apalagi ada gangguan pernapasan seperti batuk, apalagi sesak, demam, itu harus dihentikan. Saya berhenti merokok itu begitu mulai gejalanya itu menguat pada hari ke-7. Hari ke-7 sampai 18 hari saya berhenti merokok. Jadi COVID ini kan yang paling gawat ini yang diserang adalah paru-paru ya, sistem pernapasan kita. Nah, dengan merokok ini juga akan membebani pernapasan kita, terutama dengan kadar oksigennya dalam paru-paru ini akan sangat terganggu untuk fungsinya. Jadi tetap saran saya baik sebagai penyintas maupun sebagai dokter itu tetap hentikan rokok. Walaupun setelah 18 hari rasanya sudah enak ya kan, saya merokok lagi. Jadi pada saat kita kena itu ada anosmia, kemudian agesia itu hilang penciuman, kemudian hilang perasa ya. Jadi merokok pun nggak nikmat itu. Jadi kalau sudah nggak nikmat ya stop sekalian gitu. Nanti kalau sudah mulai nikmat ya silahkan teruskan. Ini sebagai penyintas. Kalau sebagai dokter ya saran saya bagi perokok bisa dihentikan. Kalau nggak bisa dihentikan ya dikurangi. Tapi kalau dikurangi stres ya apa boleh buat, lanjutkan gitu. Kemudian ada satu hal lagi mengenai tadi obat herbal ya. Obat herbal ini memang seperti yang disampaikan Dokter Bobby, memang kalau sebagai dokter agak hati-hati dalam merekomendasikan ini. Tapi mungkin saya bisa memberikan kunci begini. Pilih obat herbal yang dia sifatnya membantu metabolisme tubuh, baik sifatnya vitamin ataupun mineral tubuh, dan sekaligus sebagai antioksidan yang tinggi ya. Sebagai contoh pada saat saya kena pun juga saya dikirimi oleh teman itu dari Maxwell ya, yang ada di 3-nya tinggi, kemudian ada beberapa macam yang diberikan kepada saya pilih-pilih dan terutama yang memang saya yakini itu antioksidan tinggi saya gunakan. Nah, tadi menyambung dari Mas Pri tadi, Pak Pri tadi, misalnya obat antivirus. Obat antivirus ini seperti ini ya, favipiravir itu sangat penting. Jadi saran saya untuk bagi kita semuanya, begitu kita positif, segera cari misalnya lapor ke puskesmas atau ke rumah sakit yang bisa sedini mungkin untuk bisa memberikan obat-obat khusus COVID karena itu sangat pengaruh. Jadi sejak awal kita minum obat itu akan sangat pengaruh. Seperti obat antivirus ini bahkan itu 1 hari 2 hari pertama itu sampai dengan 8 tablet ya kita minum. Cuma antivirus ini memang kalau teorinya setelah hari kelima memang tidak efektif. Jadi hanya hari pertama sampai dengan hari kelima saja. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Bobby. Mohon koreksinya kalau saya salah karena saya dokter kebun, jadi jauh dari peradaban. Kalau bisa dibilang saya ini tercerabut dari akar budaya. Jadi saya kan orang Solo ya, orang Solo Jogja, tercerabut dari akar budaya dan terasingkan dari komunitas profesi ini. Jadi mohon koreksinya ini. Itu Pak Trias. Baik, yang kita petik adalah yang dari pengalamannya Pak ya, yang sudah terbukti membantu. Tadi sudah kita masuk sesi kedua, sudah ada satu pertanyaan tabungan dari Pak Pri tadi. Di sini ada peserta yang sudah angkat tangan. Kami persilakan dengan catatan to the point pertanyaan itu. Satu Pak Joko Susilo, silakan. Setelah itu nanti Saudara Alfi. Dan juga di sini Saudara Situt ya. 3. Silakan langsung saja Pak Joko sampaikan. Di-mute Pak Joko. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Joko, to the point. Ada beberapa hal terkait dengan pengalaman saya ini. Jadi di kampung maupun di keluarga saya banyak pengalaman tentang COVID, mulai yang menderita sakit maupun yang meninggal dunia gitu. Termasuk diantaranya adalah sebenarnya tidak pernah saya umumkan dan di kampung sendiri tidak pernah saya umumkan atau teman-teman tidak saya beritahukan karena terjadi seperti kasusnya Pak Edi tadi itu. Yaitu
anak saya sendiri itu juga positif kemarin pada bulan yang lalu lah gitu ya. Itu karena COVID. Kemudian di kampung saya itu yang positif COVID lebih dari 10 orang, mungkin sekitar 15 atau 20 orang yang melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian yang meninggal dunia karena COVID di kampung saya itu ada 5 orang sampai dengan saat ini, dan saya sendiri sering menyaksikan pada protokol pemakaman korban COVID itu karena saya dekat dengan lokasi pemakaman itu. Gitu. Untuk yang pertama mengenai pengalaman anak saya yang alhamdulillah bisa sembuh kembali setelah 2 kali isolasi, maksudnya 2 periode, pertama seminggu atau 10 hari. Seminggu itu melaksanakan isolasi mandiri masih negatif, dites masih negatif, kemudian dilanjutkan lagi 7 hari, kemudian sudah positif, alhamdulillah sudah negatif. Nah, ini pengalaman kami itu memang persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter Pak Dokter Doni tadi. Nah, itu kami pertama kami siapkan kamar memang khusus, kebetulan alhamdulillah ini seperti apa yang disarankan oleh Pak Dokter. Saya taruh di atas. Kemudian selama isolasi tidak pernah bertemu, sekalipun tidak pernah ketemu. Dan kami kakaknya itu membuat satu grup WA. Jadi kalau komunikasi itu lewat WA grup keluarga. Jadi di keluarga-keluarga itu dari luar kota pun itu. Kemudian semua saling mensupport itu, mengkomunikasi apa kebutuhannya dan sebagainya. Ini ternyata bisa tadi itu bisa memberikan dorongan psikologis gitu bagi mereka. Kemudian poin pertanyaannya mungkin Pak Joko. Ya, ini pengalamannya ya. Ya, poin pertanyaannya silakan. Itu. Kemudian pertanyaannya, dia kan sekarang sudah sembuh, alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian sudah bekerja seperti semula. Apakah ini sama ini? Karena dia kalau bekerja sering pakai kendaraan saya, pribadi saya, jadi gonta-ganti ya, dia pergi pakai kendaraan saya, kemudian saya pakai lagi. Apakah yang sudah sembuh itu bisa menularkan gitu loh, bisa menularkan pada saya yang itu atau mungkin yang keluarga lain yang ikut dalam kendaraan itu kan gitu, karena satu kendaraan itu yang pertama ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal memang yang menjadi ganjalan saya. Itu tadi ada yang meninggal toh. Tadi ada yang meninggal. Saya itu kan tidak bisa kalau ada yang meninggal dekat satu kampung, satu RT dan tetangga dekat, tidak melayat, ya maksudnya tidak melayat itu. Pertanyaan saya, apakah yang sudah meninggal itu bisa menularkan COVID gitu loh? Karena di situ katanya sudah disemprot, diperlakukan protokol, disemprot disemprot fungisida, apa itu? Iya. Disemprot lah. Desinfektan tanaman Pak Maju. Iya. Ya orang tanaman sih itu ya. Apakah saya mengantarkan ke pemakaman itu bisa tertular oleh COVID-19 itu loh, gitu Pak Dokter. Itu satu, itu yang kedua. Kemudian ada lagi mengenai vaksin tadi. Vaksin. Pertama, vaksin itu kan sepertinya kan diharuskan, tadi Pak Dokter mengharuskan ya. Untuk lepas dari ada 3 hal, termasuk diantara vaksin itu harus kan gitu. Bagaimana nasibnya bagi orang yang penderita autoimun? Katanya dokter itu nggak boleh. Nah, terus bagaimana untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka yang autoimun itu kalau tidak pakai vaksin? Ini pertanyaan saya. Yang autoimun apakah memang tidak boleh? Sementara
persyaratan kemana-mana kalau mau pergi, apalagi ke luar negeri harus ada sertifikat vaksin. Lah terus itu gimana nasibnya gitu loh? Itu pertanyaan. Itu sudah Pak Joko? Belum masih ini. Wah, ada yang wah, banyak itu catatannya banyak tuh. Iya, itu terakhir ya Pak ya, tambah satu lagi ya. Satu Waktunya lagi. biar untuk yang lain. Ya. Nah, kemudian ini mengenai golongan darah. Memang ada saya berseliweran informasi di medsos, golongan darah itu mempengaruhi daya imun tubuh. Apakah benar? Ini benar atau hoax gitu kan? Ini yang pertanyaan yang terakhir. Oh, terakhir. Pertanyaan terakhir. Terakhir beneran ya Pak ya? Iya, terakhir beneran. Ini Pak. Silakan. Masih dalam rangka autoimun, dalam rangka imun, daya tahan tubuh. Ini saya setiap kali keluar Pak Dokter, setiap kali keluar ke tempat tertentu, apalagi tempat umum atau pertemuan dengan teman dan sebagainya lah gitu. Itu kalau malam hari itu sering mengalami meriang, hidung meler dan sebagainya itu. Malamnya itu seperti perang gitu loh, perang fisik kondisi tubuh. Lah itu kemudian tapi paginya itu hilang itu. Tapi saya tetap merokok kan gitu ya, gitu. Paginya hilang. Apakah itu sebagai tanda bahwa daya tahan tubuh saya atau apa namanya, daya tahan tubuhnya apa itu namanya istilahnya antibodi tubuh itu bekerja pada waktu malam itu, bereaksi gitu loh. Ya. Karena setiap kali, tapi kalau saya keluar ke tempat umum dan kemudian malamnya tidak, itu enggak masalah gitu loh. Enggak usah keluar lah. Ya. Oke, ya baik Pak Joko. Kan pertanyaan cuma itu, apakah itu pertanda atau imunnya atau antibodinya itu bekerja gitu. Ya, baik. Saya kira itu ada 5 pertanyaan itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko tuh luar biasa, 5 itu baru hanya ya. Kalau harus ganjil. 5 itu baru. Baik, selanjutnya Muhammad Alfi ini nggak boleh tiru Pak Joko ya. Karena waktunya sudah mepet, to the point saja apa yang disampaikan. Salahnya dewe mepet. Silakan Pak Alfi. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Trias. Mungkin saya to the point ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu saya pernah hilang rasa, hilang bau, dan agak greges, ya kan? Maksudnya ini. Cuman obatnya itu saya macul aja di kebun, habis itu selesai macul saya makan lemon 2 butir. Besoknya langsung sembuh. Nah, itu kenapa bisa seperti itu gitu? Tanpa saya ada istirahat gitu. Cuman cari keringat doang, baru makan lemon 2 butir langsung bukan sembuh. promosi kan, Mbak Alfi? Ya. Bukan promosi ikan lemon kan? Bukan Pak. Ini bukan. Mas Beko Pak. Jangan-jangan Bukan, makan lemonnya 2 juga berdua nih. Enggak sendiri. Silakan. Oke, silakan. Oke, baru yang kedua kan sama ini Pak, yang jadi yang mengganjal di otak saya. Jadi kan yang kemarin viral itu Dr. Lois itu kan dia mengatakan pernah kalau seandainya droplet itu menular, kenapa kita PCR swipe itu harus disogok sampai nangis. Nah, jadi ternyata saya itu pernah nonton vlogger YouTube orang Indonesia yang merantau ke Jerman. Ternyata tuh swabnya itu hanya cuk gitu aja, nggak sampai nangis gitu. Nah, itu kenapa? Apakah memang virusnya berbeda atau gimana? Karena cuk antara Indonesia dengan Jerman atau perlakuannya beda itu. Mungkin itu saja. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih to the point. Langsung, Situt to the point. Halo. Oke, terima kasih Pak Trias. Silakan. Mungkin to the point aja. Mungkin saya yang paling punya prestasi di BM2 karena saya yang pertama kali kena COVID. Jadi sebelum teman-teman yang saya sudah kena pertama kali. Nah, itu yang saya rasakan itu, saya masih ingat tanggal 30 November itu saya tes PCR, terus tanggal 1 Desember itu keluar hasilnya. Nah, itu saya dinyatakan positif, tapi tanpa gejala. Sama sekali nggak ada gejala, jadi seperti
anosmia atau yang lain tidak ada. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah seperti analisa saya sendiri, analisa bodong saya, itu ketika kita kena COVID, kan antibodi kita melawan. Nah, walaupun dideteksi itu tetap positif, tapi kan di badan kita antibodi kita yang menang. Nah, ketika di posisi itu, apakah kita punya potensi untuk penularan itu ada atau tidak? Karena kan di situ kan yang dominan lebih ke antibodi kita, seperti itu, Dok. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai apa namanya tadi? Jadi lupa. Oh, mengenai ini dampak setelah COVID atau pasca COVID. Jadi tadi mendengar penjelasannya Pak Pri dan juga beberapa rekan-rekan saya itu mirip-mirip. Jadi mereka setelah sembuh dari COVID itu pada yang terserang lambungnya. Nah, ini pengalaman saya pernah semasa SMP itu saya pernah keracunan obat karena diagnosa dokter yang salah. Nah, kalau yang di kasus COVID ini, apakah dampak dari obat-obat yang dikonsumsi itu bisa menyebabkan, misalkan saya mikirnya seperti ini sih, ketika COVID kan diserang paru-paru, otomatis dikasih obat paru-paru. Nah, ketika dikasih obat paru-paru itu apakah berdampak kepada organ-organ yang lain, dampak obatnya? Seperti itu. Terima kasih, Pak Trias. Baik, ini ada yang angkat tangan satu lagi, tanggunglah. Silakan, Mbak Raya. Ya, terima kasih Pak Trias. Pertanyaannya tadi udah diwakilin, yang 2 pertanyaan udah diwakilin oleh Pak Pri sama Pak Situt ya. Terkait yang tadi ya dokter ya, saya udah lama 2 tahun lah udah jadi alumni penyakit lambung. Kebetulan saya malah yang udah sampai ke gan kritis. Nah, yang kedua itu saya udah lama udah nggak kena lagi yang namanya penyakit vertigo. Tapi setelah COVID itu semua timbul, dan itu efeknya dari apakah dari obat seperti yang tadi tanyain Pak Pri, ataukah memang dari dari yang lain halnya gitu. Maksudnya ada sel-sel yang rusak karena COVID itu menyerang sel-sel yang rusak, akhirnya kitanya nggak bisa recovery cepat. Itu yang pertama. Dan kedua, ini pertanyaan dari semua perempuan ya dokter ya, kenapa kita setelah COVID ini berat badannya makin tambah, Dok? Ini tuh enggak, kira-kira Dok naiknya tuh sekitaran sampai 10 kilo itu yang. Dan yang terakhir Dok, saya pernah baca artikel ini dari halo.com ya, halodoc itu. Jadi di situ ada penelitian di Prancis mengenai kandungan nikotin yang bisa memperlambat penularan terhadap penderita COVID. Maksudnya gimana? Kandungan di nikotin itu salah satu yang bikin nggak cepat terpapar, berkembang seperti itu. Menghambat, iya. Makasih. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan Dr. Bobby bisa disampaikan, tetapi mungkin nanti setelah Dr. Bobby, Pak Kamsen bisa membantu. Dari pertanyaan tadi ada misalkan masyarakat yang kena tetapi diam-diam nggak berani dipublikasikan, takut segala macam. Nah, Pak Kamsen ini punya pengalaman yang setiap hari memantau ribuan orang di kebun supaya pelaksanaan progres itu berhasil. Jadi ada aspek transparan, kejujuran, macam-macam. Nah, nanti Pak Kamsen bisa sharing, Pak ya, setelah Dr. Bobby. Silakan langsung, Pak Dr. Bobby. Pak Trias. Untuk yang pertama, saya usahakan menjawab sesingkat mungkin ya. Untuk dari Pak Prianto tadi, lambung, kemudian si junior nggak ikut bangun. Nah, jadi gini. Jadi virus itu untuk nempel ke tubuh kita, dia butuh seperti reseptor, ya, namanya reseptor. Jadi seperti ada bandara khususnya untuk dia mendarat. Jadi tidak asal mendarat. Nah, reseptor di tubuh itu yang kita namakan di ACE2 itu banyak sekali terdapat di semua organ tubuh manusia. Nah, si COVID ini dia paling senang mendaratnya di saluran pernafasan dan saluran pencernaan, di mana reseptor ACE2 tadi itu sangat banyak terdapat. Jadi untuk gangguan lambung, memang lambung kan salah satu bagian dari saluran pencernaan, memang dia banyak reseptor ACE2-nya, jadi ya si virus nempel di situ, kemudian bisa menimbulkan berbagai macam keluhan. Apabila sebelumnya memang sudah ada
gangguan lambung, sampai tadi ada sempat melakukan endoskopi, sudah ada gangguan ketambahan ketempelan dari si virus itu. Jadi dia juga sifatnya merusak, oleh karena itu bisa terjadi gangguan lambung hingga sampai 2 bulan. Kemudian untuk yang masalah tidak ikut bangun tadi si juniornya, nah reseptor yang namanya ACE2 tadi juga terdapat pada sistem reproduksi pada laki-laki, pada testis ya, karena laki-laki. Nah, terus virus itu menempel pada reseptor ACE2 tadi pada testis, sehingga bisa mengakibatkan adanya kerusakan pada testis, dan hal ini yang akan mengganggu pembentukan testosteron atau hormon cowok, sehingga ada yang dilaporkan pada kasus post-COVID itu mengalami disfungsi ereksi ya. Cuman kasus itu hanya sedikit sekali kasusnya, tidak signifikan dan bervariasi untuk bervariasi pada berbagai macam orang, beda-beda, tidak semuanya mengalami disfungsi seksual. Karena untuk fungsi seksual itu kan juga dipengaruhi faktor fisik dan juga faktor psikis ya. Faktor fisik apabila memang ada gangguan pada sistem reproduksinya, ada memang organnya rusak atau sakit, dan masalah psikis itu organnya sehat, bagus, tapi psikisnya sedang depresi, sedang takut, jadi tidak bisa bangun juga karena terkendala masalah psikis. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Prianto tadi ya. Untuk yang herbal, saya setuju dengan Dr. Doni. Kita pilih-pilih yang memang sudah benar-benar terbukti membantu metabolisme tubuh, yang banyak mengandung vitamin, mineral, ataupun antioksidan. Matur nuwun, dokter. Kemudian untuk Pak Joko, nah sekarang sudah sembuh. Itu apabila yang seperti saya bilang tadi, perjalanan virus itu sekitar apabila 5-7 hari, kemudian jika setelah 7-10 hari itu perjalanan atau gejalanya menurun, maka tidak akan berlangsung sampai parah. Ya, tidak menularkan. Tetapi jika lebih dari 7-10 hari semakin memberat, maka COVID ini akan membawa ke arah perburukan. Perlu diingat di sini ya. Jika seminggu setelah terpapar COVID semakin enak, insya Allah akan sembuh. Tetapi jika lebih dari 10 hari tambah ada gejala yang lain-lain, lebih ke arah yang perburukan. Itu yang sesuai dengan siklus COVID-nya. Jadi apabila anaknya Pak Joko tadi sudah hitungannya berarti sudah lebih dari 10 hari bebas gejala minimal, plus 3 hari, ya insya Allah sudah tidak menularkan Bapak. Jadi sudah aman. Ya, jadi tetapi aman di sini tidak berarti bahwa anaknya Bapak kan tadi bekerja keluar, naik motor, naik mobil, macam-macam. Tidak berarti anaknya Bapak akan kebal. Ya, masih bisa terjadi yang namanya reinfeksi, masih bisa terinfeksi dari luar dibawa lagi ke rumah, akhirnya bisa menularkan ke anggota keluarga. Itu yang sekarang sering terjadi, klaster keluarga. Kan kita seringnya sama anak sendiri, sama ibu sendiri, sama adik sendiri aman, dianggap aman, buka masker, padahal di situ bahayanya mengintai, klaster keluarga di situ ya. Kemudian apabila pasien meninggal, apakah menularkan? Ya, sebuah studi dari luar negeri pernah saya baca bahwa virus itu terdapat juga pada beberapa cairan tubuh dari manusia, bisa dari feses, urin, ataupun dari aliran darah. Oleh karena itu, dan bisa bertahan sampai sekitar 3-4 hari setelah meninggal. Kita ibaratkan sebuah bunga, maka jika bunga itu sudah dipetik dari tangkainya, dia nggak langsung layu, butuh beberapa hari. Begitu juga dengan virus. Bukan berarti jika orang meninggal, virusnya langsung ikut mati, tidak. Tapi bisa bertahan 3-4 hari. Oleh karena itu, untuk pemulasaran jenazah harus secara profesional, harus secara protokol kesehatan, karena
Yang saya tahu apabila ada memandikan jenazah sesuai agama kita kan diusahakan semua kotoran-kotoran keluar semua ya. Itu sangat bisa menularkan. Oleh karena itu sudah diatur adanya protokol kesehatan untuk pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol COVID. Jadi masih bisa menularkan. Kemudian vaksin, bagaimana dengan pasien-pasien autoimun? Nah, di sini untuk pasien autoimun memang special condition ya. Jadi sebelum vaksin tetap ada screening, tetap dilakukan screening. Screening bertujuan untuk menentukan apakah orang tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan vaksin. Apabila dinilai tidak layak untuk mendapatkan vaksin, maka tidak akan divaksin ya. Jadi untuk autoimun memang imunnya dia tidak menyerang virus atau bakteri dari luar, tetapi dia menyerang temannya sendiri yang dari tubuh. Nah, pada kasus ini memang biasanya pemberian vaksin ditangguhkan seperti dulu. Seperti yang saya bilang pada herd immunity, yaitu orang-orang yang tangguh, yang bisa divaksin, dia akan melindungi kelompok kecil yang tidak kebal dengan penyakit. Ya, selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, apakah layak untuk divaksin. Begitu, okay? Kemudian golongan darah mempengaruhi imun. Apakah itu benar atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, jadi faktor imun itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik tubuh masing-masing, tidak tergantung dengan golongan darah. Ya, tergantung kondisi fisik orang tersebut, tergantung performa fisik orang tersebut, dan tergantung juga lifestyle-nya dia. Apabila dia healthy lifestyle, olahraga bagus, kemudian seluruh organ-organ pembuat sistem imun dia oke, maka imunnya dia akan bagus, tidak terpengaruh oleh golongan darah. Nah, ini yang menarik, apabila keluar malam, kemudian langsung meriang, meler-meler paginya oke, tetap merokok. Jika nggak keluar malam, nggak apa-apa. Saya berpikirnya di sini ada dua faktor yang berperan. Yang pertama mungkin faktor alergi ya. Jika keluar malam kan lebih dingin, kemungkinan kemudian sel-sel untuk alerginya dia lebih banyak bekerja, memunculkan reaksi seperti meler ataupun bersin-bersin, mungkinnya meriang, tetapi paginya sudah reda. Jadi jika meriang ataupun melernya saat malam saja, kemudian kalau keluar siang enggak, ya berarti lebih berperan ke faktor tidak tahannya atau faktor sensitivitasnya. Di situ, Pak. Tapi tidak juga kemungkinan bahwa di sini proses perang antara antibodi sistem imun dengan virusnya juga berlangsung. Jadi apabila paginya reda, berarti pemenangnya adalah sistem imun. Oke, tidak berlanjut ke arah yang sakit. Itu mungkin untuk menjawab dari Pak Joko. Kemudian untuk Mas Alfi, nah ini pernah hilang rasa, greges, kemudian dipakai macul kok sembuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya, untuk terjadinya proses sakit itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara virus dengan antibodi atau sistem imunnya Mas Alfi. Jadi pembentuk sistem imun itu bukan hanya antibodi, tetapi juga ada sel-sel lain yang berperan melawan virus ataupun bakteri asing. Jadi apabila belum pernah vaksin, kemudian belum pernah terpapar oleh virus, tidak berarti kan belum ada antibodinya, berarti harusnya kena dong kalau terinfeksi. Enggak, karena sistem imun tidak hanya antibodi. Ada sel-sel lain, ada bagian badan yang lain yang juga berperan terhadap sistem imun. Bisa ada kelenjar getah bening, kemudian dia ada yang namanya limfokin, ada sel darah putih. Itu semua berperan untuk imunitas tubuh. Jadi apabila imunnya itu kuat, apabila imunnya itu menang, apabila imunnya bagus, maka tidak akan terjadi proses sakit ya. Kemudian Dr. Louis, kenapa di swab harus disokro sampai ke dalam? Sebetulnya proses swab itu untuk mengidentifikasi apakah ada
fragmen-fragmen virus di tubuh kita. Yang paling bagus sebetulnya kita ambil sampel, kita ambil swab itu di daerah bronkus atau dari hidung masih ke dalam lagi ke arah paru-paru. Itu nilai efektivitasnya sekitar 93%. Lebih jika ada 100 orang dicek pakai cairan dari dalam, dari paru-paru, 93%-nya dia akan positif. Itu yang paling bagus. Cuman aplikasinya sulit. Orang disogrok sampai belakang udah nangis-nangis, apalagi dimasukin sampai paru-paru, batuk-batuk, susah ya. Kemudian untuk yang kedua yang paling bagus itu diambil dari dahak, itu sekitar 70%. Nah, dahak itu kan biasanya ada di bagian belakang, ya. Jadi mau bagaimanapun tetap lebih baik diambil di situ. Yang paling bagus diambil untuk swab. Nah, yang ketiga itu bisa dari air liur. Di air liur itu keberhasilannya hanya 30%. Jadi kalau dites 100 orang gitu ya, dicek cuman di swab pada liurnya doang, yang positif 30, padahal kemungkinan yang positif apabila di swab di tenggorokan lebih banyak lagi. Itu ada berbagai macam tempat di tubuh kita yang mengandung konsentrasi virus paling banyak yang bisa kita ambil untuk swab. Kenapa harus disogrok? Ya karena yang paling reliable, yang paling oke, yang paling bisa dilakukan dengan nilai yang paling bagus ya di tenggorok untuk mendapatkan cairan dahak ataupun ada cairan di tenggorokan itu. Sensitivitasnya sekitar 70%. Gitu ya Mas Alfi ya. Kemudian untuk tadi yang Mas dengan akun JKT009, nggak tahu siapa namanya. Oh, Mas Situt. Oke, Mas Situt. Maaf, Mas. Pada tanggal 31 Desember positif tapi OTG. Bisa menularkan enggak? Jawabannya bisa. Ya, tadi jika sudah positif tetapi asimptomatis, ya harusnya diisolasi selama 10 hari. Karena dalam 10 hari itu masih bisa menularkan. Gitu ya, Mas. Jadi, misalkan sudah ada hasil antigen yang pertama positif, idealnya pada hari setelah positif harus karantina, isolasi. Kemudian pada hari kelima dicek. Kalau misalkan positif, lanjut karantina. Jika positif, ya sudah lanjut ke isolasi ya. Jika negatif, tetap ditunggu sampai 10 hari. Jadi, meskipun sudah positif, tapi tanpa gejala tetap bisa menularkan. Ini yang sebetulnya paling ngeri. Merasa sehat, cuman kan banyak tuh sekarang. Cek sana, cek swab, nggak mau, gitu kan. Takut, nggak mau. Padahal dia tanpa gejala. Padahal dia positif. Dan menularkan ke orang di sekitarnya. Itu yang bahayanya di situ. Bisa. Kemudian dampak pasca long COVID lambung, seperti saya bilang tadi ke Bapak Prianto ya, memang coronavirus ini lebih senang tempatnya di paru-paru sama sistem pencernaan. Dia mencari di situ karena reseptor ACE2-nya di situ banyak. Jadi memang bisa merusak lambung ataupun sistem pernafasan. Apabila sudah ada riwayat sakit lambung sebelumnya, it means lambung sedang nggak oke, sudah pernah ada gangguan di situ, maka efeknya bisa lebih hebat lagi. Di samping saya juga tidak mengesampingkan bahwa apabila sudah terkonfirmasi positif, kemudian minum obat antivirus sebegitu banyaknya setiap hari, yang namanya obat itu bahan kimia, pasti ada efek sampingnya. Ya, jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Situt ya. Kemudian yang dari Mbak Raya yang terakhir ya. Lambung sama, vertigo juga sama karena sel ACE2 juga banyak terdapat pada sistem otak
Ini mungkin tadi yang menjelaskan kenapa kok habis COVID bisa halu, karena ada gangguan neuropsikiatri di sini, tapi kasusnya sangat kecil sekali, hanya dilaporkan 0,1%. Tapi bisa ada gangguan halusinasi visual atau gangguan halusinasi pada pandangan, seolah-olah ada padahal nggak ada. Itu bisa, karena juga sel-sel COVID ini dia menyerang bagian otak atau pedunculus, di mana di pusat sensori ya. Kemudian itu obat atau efek dari virus untuk lambungnya tadi. Ya bisa di dua-duanya, karena apabila udah terkonfirmasi positif, kemudian lapor ke puskesmas dengan diberi obat sebegitu banyaknya, segambreng banyak banget, ya tetap ada efeknya. Ya, ditambah virus juga bisa menginfeksi saluran pencernaan. Untuk berat badan naik pas COVID, ini lebih ke sharing pengalaman ya. Iya, kebetulan istri sama mertua saya sudah magister of COVID, jadi udah 2 kali kena infeksi COVID ya. Sama kok Mbak, naik juga berat badannya Mbak. Itu cerita dari istri saya pada saat terinfeksi positif itu sama sekali tidak suka makan. Tetapi begitu lepas 7 hari, 10 hari, rakusnya minta ampun. Makan terus. Ya, jadi di sini kalau saya lebih berpikir bahwa apabila kasus untuk gejalanya sudah mendingan, sudah menurun, jadi tubuh itu sudah enakan. Jadi makannya otomatis akan lebih banyak. Di samping juga pada saat terkena infeksi otomatis metabolisme tubuh itu akan meningkat. Jadi sebagai kompensasi maka kita akan meningkatkan intake makanan yang kita makan. Gitu, nggih. Kemudian sebetulnya pada perempuan itu lebih ngefek ke psikisnya sebetulnya, karena bagaimanapun pada perempuan terpengaruh juga namanya hormon estrogen, itu yang lebih berpengaruh ke situ. Kemudian nikotin memperlambat penularan. Nah, sampai saat ini saya belum pernah membaca sebuah jurnal apapun yang dari situs resmi saya baca bahwa nikotin bisa memperlambat penularan. Belum ada rekomendasi dari WHO, belum ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan bahwa nikotin untuk memperlambat penularan. Itu mungkin nanti bisa dilakukan uji klinis apabila ada, dan apabila memang hasilnya baik, maka akan diberikan rekomendasi oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin seperti itu, Pak Trias. Jika ada yang menambahkan atau berkomentar, Dokter Doni mungkin Dok mau menambahkan Dok, monggo Dokter. Ya, terima kasih Dokter Bobby. Mungkin saya mau menanggapi dari Bu Raya tadi tentang long COVID syndrome ya, atau Pak Pri juga. Jadi saya sebagai penyintas, saya mengalami memang di neuropsikiatrinya itu brain fog ya, jadi otak berkabut. Jadi memang susah fokus, kemudian juga susah konsentrasi, sering lupa. Jadi misalnya saya mau ngomong gampangnya kulkas, mau menyebut kulkas itu apa ya jenenge ya? Itu loh yang tempat es itu. Nah, itu semacam itu. Jadi itu juga sampai membuat down saya, membuat kepercayaan diri, confidence-nya itu turun sangat pesat ya. Saya merasa jadi orang goblok gitu. Kemudian juga nah, untuk brain fog ini atau gangguan pada otak atau ingatan segala macam, termasuk tadi ada halusinasi. Memang yang paling penting adalah confidence kita atau upaya kita, diri kita untuk memperbaiki itu. Kalau saya sih caranya untuk merangsang otak saya itu dengan membaca. Kemudian yang kedua isi teka-teki silang, dan selalu membuat otak kita ini aktif. Jangan mau terbawa emosi yang sedih, yang down. Jadi selalu positive thinking ya, positive thinking, selalu positif, motivasi tinggi, apa yang saya suka saya lakukan. Tapi itu juga ada satu batasan tertentu, seperti saya kemarin juga sempat salah, karena saya merasa fisik saya turun, massa otot saya kok turun, jadi walaupun berat badan saya turun 4,7 kilo waktu itu, tapi tubuh saya tuh, otot saya ginjur-ginjur ya Pak, empuk rasanya. Nah, saya makanya pacu dengan olahraga waktu itu, olahraga keras lah, olahraga saya kan ini bela diri, jadi pakai samsak itu. Akibatnya justru kurang bagus, karena terlalu memaksa. Jadi memang harus slow, jadi mengikuti dari
kondisi tubuh kita. Kita pengennya cepat sembuh, tapi kalau nanti kita salah dalam hal treatmentnya atau olahraga yang terlalu keras, kemudian cepat-cepat pengen kerja, kemudian di tempat kerja itu stresnya minta ampun. Nah, itu juga kita harus pintar-pintar mengatur irama hidup kita, menyesuaikan dengan kondisi new era atau kondisi setelah kita kena COVID itu. Kalau dulu saya itu misalnya bisa kerja itu ke lapangan segala macam sampai malam, ya sekarang sudah kerenggosan, menggos-menggos itu badan cepat capek. Nah, itu juga kita harus imbang-imbang memahami itu. Bukan berarti kita juga malas-malesan menyerah seperti Dr. Bobby tadi bilang. Jangan terus malas-malesan mengikuti sepenuhnya badan kita, tapi kita juga jangan sampai kelelahan, sampai kemudian kerenggosan sampai napas kita habis. Nah, itu juga. Kemudian satu hal lagi mengenai mental ini, depresi mental ini, yang paling utama kalau kita kena COVID, jangan pernah sekali-sekali menyalahkan orang lain atau kita blame wah ini misalnya saya hitam. Ya, mencari kambing hitam. Saya yang kena kan anak saya yang bungsu dulu. Nah, kena anak saya, kemudian saya testing ke satu keluarga yang teman dekatnya dan ternyata memang mereka positif. Nah, jangan kemudian kita itu, wah itu salahnya keluarganya dia tuh, gitu. Jangan begitu. Saya lebih suka ke keluarga saya mengajarkan apapun itu, tetap kalau kita kena COVID adalah ada kesalahan dalam diri kita. Entah itu salah dalam pakai masker, entah itu dalam cuci tangan, melaksanakan 3M gitu. Jadi ke diri saya sendiri maupun ke keluarga saya menekankan itu. Kan saya sudah pakai masker. Nah, tapi kamu bisa kena COVID itu tetap pasti nanti ada kesalahan, maskermu turun atau kurang cuci tangan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dr. Bobby. Ya, makasih Dr. Dodi. Tadi ini terakhir untuk menutup sesi diskusi dialog ini. Berarti Mas Edi mungkin share terakhir nih ya. Oke, silakan. Mohon izin sebentar Pak Trias. Ya. Silakan. Ya. Menambahkan sedikit tadi yang dari Dr. Doni bahwa setelah post-COVID itu jangan malas-malasan, betul, harus bergerak. Cuman kita harus bisa menilai tubuh kita sendiri, tidak harus langsung maksa. Nah, cara mudahnya dari bidang saya yaitu tetap olahraga. Olahraga itu intensitasnya dibagi 3, ada yang ringan, sedang, ataupun berat. Lakukan yang ringan dulu. Cara ngecek seperti apa? Jika Anda berolahraga masih bisa menyanyi dengan baik dan lancar, itu intensitasnya ringan. Ya. Jika sudah bisa kita tingkatkan ke intensitas yang sedang dengan tanda bahwa sedang itu kita nyanyi udah nggak bagus, tapi masih bisa ngomong dengan lancar. Gitu. Jika sudah bisa, maka baru kita lanjutkan ke yang intensitas yang di atas intensitas berat. Jika kita langsung olahraga, post-COVID ya, olahraga, di mana kita ngomong pun susah, itu intensitasnya berat, jangan langsung diajar. Jadi pakai pedoman simpelnya seperti itu. Evaluasi tiap 2 minggu, jika sudah ringan oke, 2 minggu berikutnya naik ke sedang oke, 2 minggu berikutnya naik ke yang berat, jangan dipaksa. Seperti itu, oke? Terima kasih Pak Trias. Baik. Mungkin langsung Mas Edi untuk menutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Trias. Ini terkait dengan yang terakhir, reinfeksi yang saya tanyakan. Reinfeksi ini apakah oleh varian virus yang sama? Ataukah varian yang lain? Kemudian apakah reinfeksi itu jauh lebih ganas dibanding infeksi yang pertama? Dan tambahan satu lagi, saya pernah dengar itu kalau tenggorokan sakit dalam rangka COVID ini, banyak-banyaklah minum katanya, supaya virusnya itu masuk ke lambung, dia kena asam lambung, mati. Nah ini kok jadi berbeda. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak Mungkas ini, Dr. Bobby silakan Pak Mungkas. Dimut, dokter. Oke, untuk proses reinfeksi, apakah virus lama ataupun baru ya? Jawabannya bisa dua-duanya. Virus lama, ya. Virus lama kita sudah pernah terkena, sudah ada antibodi, tetapi antibodinya belum optimal, belum terbentuk dengan optimal. Apabila imun kita sedang rendah, jumlah virusnya masuk banyak, ya terkena lagi. Itu.
Kemudian bisa juga karena mutasi virus yang baru, di mana kita masih belum punya sama sekali antibodinya. Hal ini menjadi menarik bahwa apabila habis COVID, habis divaksin kok kena lagi, gitu kan. Satu, efikasi vaksin tidak ada yang 100% melindungi ya. Yang kedua, vaksin itu antibodi vaksin baru terbentuk optimal kurang lebih 28 hari setelah vaksin yang kedua. Ya, jadi semisal habis vaksin yang pertama 3-5 hari maka akan terbentuk antibodi, tetapi habis itu turun lagi ke posisi seperti kita belum pernah divaksin. Nah, apabila kita terinfeksi di situ oleh virus yang sama, maka kita bisa kena. Kita sangat rentan di posisi itu. Kemudian vaksin yang kedua ditunggu 28 hari, maka disitulah antibodi sudah optimal terbentuk. Hitung ya, untuk pertanyaan infeksi. Kemudian untuk tenggorokan minum yang banyak biar turun ke lambung, mati semua ke asam lambung gitu ya Pak ya. Nah, jadi virus ini kan seperti saya bilang tadi, dia berikatan dengan yang namanya reseptor ACE2, itu ada banyak di saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan tadi kan saya bilang bahwa ada virus yang langsung masuk ke sistem pernafasan, di mana itu tidak bisa kita gelontor dengan air. Dia udah masuk dalam paru-paru, sudah ikut ke pernafasan kita, dan dia nempel di bronkus ataupun alveoli dari paru kita. Maka itu yang tidak bisa kita siram dengan air. Jadi pendapat itu tidak bisa kita benarkan. Gitu nggih? Ya, terima kasih Pak Trias. Baik, terima kasih Dr. Bobi dan semua hadirin, terutama juga Pak sudah Trias, boleh menambahkan Pak Trias untuk vaksin? Oke, to the point, Pak Doni ya, silakan. Mungkin ini pertanyaan ini banyak yang tanya tentang vaksin ini. Jadi vaksin kan macam-macam sekarang. Mana sih yang baik? Kalau urutannya yang paling baik ya Pfizer, kemudian Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, kemudian Sinovac. Tapi untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nggak usah pilih-pilih. Karena saat ini untuk mendapatkan vaksin itu susah. Jadi mana ada kesempatan pertama, langsung aja itu. Nggak usah pilih-pilih mereknya apa, nggak usah. Saat ini kalau yang belum vaksin, langsung vaksin aja, apapun mereknya. Itu saja Pak Trias. Ya. Terima kasih Pak Doni. Baik, hadirin sekalian, waktu sudah menunjukkan jadwal yang sudah kita sepakati untuk mengakhiri dialog dan diskusi ini. Terima kasih banyak. Di samping Dr. Bobi tadi juga banyak masukan sebagai sharing dari Pak Pri, Pak Edi, dan Dr. Doni. Terima kasih juga Pak Johan. Dan nanti beberapa hal yang terkait dengan masa pelaksanaan prokes akan saya rasa Pak Kamsen dalam closingnya bisa membantu juga memberikan informasi. Hadirin sekalian, ternyata kita dengarkan tadi masalah pandemi corona ini luar biasa. Dari kita ngomong masalah antibody sampai body slim tadi, sampai masalah ternyata Mak Erot juga ikut-ikut di sini. Jadi memang luar biasa sekali nih COVID ini. Jadi bisa membuat sedih dan bisa membuat tertawa. Tetapi harapan kita setiap walaupun kita negatif positif, usahakan tetap kita bisa tertawa, dan itu karena itu akan mendorong imun kita dan kita sehat. Baik, tanpa harus menyimpulkan, terima kasih Dr. Bobi atas presentasinya dan kawan-kawan dalam dialog ini. Saya akan serahkan kembali kepada MC. Silakan, Mbak Wais. Oke, baik. Terima kasih Pak Trias. Terima kasih juga Pak Dokter ya, Pak Dr. Doni juga. Terima kasih juga Bapak Dr. Bobi tadi yang sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa. Boleh kita aplaus luar biasa untuk beliau-beliaunya. Luar biasa juga tadi pertanyaan-pertanyaannya juga sangat-sangat luar biasa ya, keaktifan dari peserta di webinar bijaksana dalam penanganan dan perlakuan terhadap pasien COVID-19 ini juga sangat luar biasa juga. Baik, sebelum kita tutup dan juga sebelum kita umumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah voucher dan juga bingkisan, kita akan dengarkan dulu closing webinar atau closing statement dari Bapak Insinyur Kamsen Saragi MSI. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kayaknya kalau bicara masalah COVID ini tidak berhenti ya.
Tapi sebelum saya mau simpulkan, ada beberapa masukan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Kami atau saya salah satu ketua penanganan COVID di perusahaan. Kami mempunyai kurang lebih 13.000 karyawan. Kalau ada istrinya, ada anaknya, hampir kurang lebih 100.000 jiwa. Itu yang harus kita lakukan monitoring setiap saat. Hampir setiap minggu kita melakukan menampung, memberikan arahan-arahan. Tapi dari kondisi itu, saya selalu berbicara kepada tim kita yang disebut dengan Crisis Management Center, bahwa COVID ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. COVID ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin pada awal dulu, sejak Maret tahun lalu, ini sudah kita bentuk. Dan Presiden Jokowi juga menyampaikan tidak ada yang berpengalaman dalam menangani masalah COVID ini. Itu dapat dipastikan di sebagai negara manapun, di dunia belahan manapun. Nah, oleh karena itu, saya berpikiran pada siang hari ini, bahwa penanganan COVID ini adalah terpulang daripada keterbukaan kita dan kejujuran kita menyampaikan informasi. Kalau kita tidak jujur, mungkin pasti penanganannya akan berbeda. Seharusnya orang ini dikarantina, atau seharusnya mereka ini diisolasi, dan seharusnya mungkin dilakukan tindakan-tindakan yang lain. Kalau dia tidak jujur, saya pikir para medis apapun seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi tidak akan ada gunanya. Akhirnya menyalahkan yang muncul. Ya, jadi saya mengharapkan kepada kita yang ada di sini, ada sekitar 34 person yang hadir saat ini. Jangan pernah menutupi, ya, jangan pernah menutupi bahwa ada sesuatu. Contoh saja, mungkin kita baru bepergian dari pasar, terus kita bicara dengan keluarga kita. Dari mana tadi? Oh, saya dari tempat si Anu. Nah, ini yang mungkin maksud saya. Kalau kita terbuka, cara penanganannya pun tidak harus juga terbuka dari dasar itu. Pimpinan saya mengatakan di sini jangan jangan gugup dan gagap dalam menangani hal ini, karena kita punya ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi kekuatan. Nah, yang kedua, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak penyintas tadi, komunikasi itu penting, saling menguatkan. Ini yang biasa kita lakukan seperti hari ini, kita saling menerima. Bahkan ada grup WAG juga membuat satu grup namanya penyintas COVID, bercerita satu dengan yang lainnya. Ini menurut saya sangatlah baik, ya, sangatlah intens. Tapi masukan yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi menurut saya luar biasa. Saya sudah 1,5 tahun saya menangani masalah ini. Banyak poin-poin yang saya dapatkan dari Bapak tadi, dari dokter tadi, walaupun masih muda, tapi pengalamannya nanti ini saya ambil, akan saya bawa ke dalam tim saya, CMC di tempat saya, mungkin bisa menjadi masukan-masukan, ataupun setidak-tidaknya mungkin bisa menjadi pengalaman pribadi saya. Saya syukur sampai hari ini, mudah-mudahan sampai selamanya tidak terpapar oleh COVID ini. Mungkin testimoni saya senang olahraga. Pagi saya olahraga, sore olahraga, itu pikirannya nggak ada yang lain. Baik, mungkin apa dari pembicaraan kita tadi ini, beberapa masukan dari Pak Mas Pri, Mas Johan, Mas Edi, Setia, Mbak Raya, dan semuanya menurut saya itu hal yang positif. Tetapi apa yang disampaikan oleh pembicara kita, yang muda, yang ganteng, yang masih energize gini, dapat saya simpulkan kurang lebih seperti ini ya. Topik tentang COVID-19 ini memang tidak akan pernah ada habisnya. Dan masih sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Di mana-mana pandemi belum juga berakhir. COVID ini masih naik turun karena berbagai macam faktor diantaranya. Tetapi yang paling penting adalah rendahnya kesadaran kita. Rendahnya kesadaran masyarakat. Karena tadi seperti saya sampaikan, ini harus bisa diselesaikan secara bersama-sama.
Yang kedua, saya pikir pengetahuan tentang cara isolasi mandiri. Tadi sudah disampaikan oleh dokter, dan penanganan pasca COVID setelah banyak penyintas yang melaluinya, yang disampaikan oleh dokter tadi, menurut saya, ya saya bilang jempol lah, bagus ya. Karena apa? Ya, ini membantu menyelamatkan teman-teman, kalau bahasa tanda kutipnya, korban di lingkungan terdekat kita. Yang ketiga, sampai hari ini tidak ada orang yang kebal terhadap COVID. Saya mau lihat dulu, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, rambut lurus, rambut keriting, nggak ada. Jadi, namun akhir ini vaksin adalah salah satu upaya untuk menekan risiko yang lebih fatal. Tadi kalau kita ambil slide daripada dokter tadi, apa poinnya? Ya prokes. Ada yang bilang 3M, 4M, 5M, terserah. Terus kedua, lifestyle, cara hidup kita. Nah yang ketiga dia sebutkan ini, vaksin. Jadi ini yang menurut saya gambaran yang bisa kita pegang masing-masing, bagaimana kita supaya ini tidak terpapar ataupun tidak panik. Disampaikan oleh dokter tadi, ya ketika dinyatakan kita vonis positif, ya bagi diri sendiri maupun keluarga, tetapi yang paling penting dukungan moral daripada saudara, teman-teman yang akan sangat membantu pemulihan. Saya tidak menggaris, tidak memfokuskan ini, tetapi saya lebih cenderung sahabat teman itu kalau mengingatkan kita, itu menurut saya jauh lebih baik. Ya, jadi kita yang berada di sini bersaudara. Ketika keluarga kita, ada teman atau tetangga terpapar COVID, ya, sudah seharusnya kita bantu dan kemampuan kita. Misalnya, ya kita melakukan dukungan moral, ya, bantuan apa yang bisa kita berikan selama dia isolasi mandiri, ya. Terus kemudian, meskipun sebenarnya hanya say hello by WA, by telepon, menurut saya itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi proses pasien itu sendiri. Oleh karenanya saya mengajak kita, mari kita tunjukkan rasa setia persaudaraan pertemanan kita, rasa sosial kita yang tinggi, ya sehingga pandemi yang ada di Indonesia ini menjadi suatu yang penyelesaiannya, sehingga nanti negara kita bisa bangkit dan tangguh. Saya melihat ini memang banyak hal yang positif dampak daripada COVID ini. Bijaksana dalam menerima informasi. Tadi Pak Dokter juga sudah sampaikan, ya yang hoak-hoak. Tadi saya masih ada baca tadi itu ada cerita dokter apa tadi itu. Ya yang hoak-hoak itu nggak usah diterima lah, disimpan aja lah buat konsumsi sendiri. Nah, untuk hal yang sangat simpel, ya mungkin bentuklah gugus tugas kita sendiri, kelompok kita, mungkin kritis manajemen seperti apa dalam lingkup yang kecil, ya. Dalam grup keluarga, WAG, ya komunitas, alumni, teman sekerja, teman bersepeda, teman jalan, teman olahraga, ya. Jadi saya pikir ini dibentuk, ya. Mungkin yang nggak bisa dibentuk adalah teman tinju seperti Pak Doni tadi, karena sendiri dia. Kalau yang bersepeda banyak, yang jalan kaki banyak. Nah, jadi saya kira ini Pak Dr. Bobby Kennedy, terima kasih untuk informasinya, masukannya yang berharga buat kami. Nah, khususnya juga kepada BM2, ya, ini Mas Setia dan kawan-kawan, ya, teristimewa ini BM2 yang ada di Jakarta untuk mengangkat tema ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Aksi kecilmu walaupun kecil sekali, tapi ini membawa perubahan yang besar ke depan. Setidaknya dari kita yang ada di sini sudah menerima suatu informasi masukan dari sumber yang benar. Kami rasa itu yang boleh kami simpulkan dari pertemuan ini. Saya berharap sekali lagi kepada Pak Dokter, di sini ada Dr. Doni juga, ya Dr. Bobby, kapan-kapan kalaupun mungkin lepas ini kita say hello, by phone dan sebagainya, ya karena kita menganggap bahwa memang pakarnya ada di sana. Terima kasih Pak Setia, saya kembalikan ke pembawa acara. Selamat siang. Merdeka. Terima kasih Pak Kamchan Saragi yang sudah merangkum acara webinar siang hari ini ya dengan sangat lengkap, luar biasa juga, penyampaiannya juga sangat luar biasa. Baik, hadirin sekalian,
sebelum kita menutup acara pada siang hari ini dan juga sebelum kita mengumumkan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya pada siang hari ini, boleh dinyalakan semuanya kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama ya, termasuk dengan Dr. Bobby juga dan Dr. Doni juga. Ya, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan bersama-sama untuk foto. Sudah dinyalakan semuanya? Oke, saya hitung. Oke, udah semuanya ya. Oke, tangannya biasa diangkat ke atas ya. Yang pertama gaya selamat merdeka ya. Saya akan pimpin. Oke, 1, 2, 3, merdeka. Merdeka. Oke. Oke. Ulang ya. Eti Sentoso tuh nggak ada tadi. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, merdeka. Oke, sekali lagi yang terakhir gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Boleh dikasih tepuk tangan untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih juga untuk semua narasumber yang hadir pada siang hari ini. Oke, ini tibalah kita untuk menyampaikan siapa kira-kira pemenang ya hadiah voucher dan juga bingkisan dari Litang Batang Hortifarm. Yang pertama, langsung saja kita umumkan. Siapa dia? 1, 2, 3. Yeay, Ibu Sukmadia ya. Selamat Ibu. Kemudian langsung yang pemenang kedua ada Bapak Edi Purwo. Selamat atas. Oke, ada Mas Situ Setiawan ini nanti hadiahnya boleh dibagi sama aku ya. Boleh dibagi ya. Ada Bapak Aldi juga. Dan juga yang terakhir ada Bapak Joko Susilo ya. Nah, berikut ini 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah voucher dari Bahtera Mitra Mahardika dan juga bingkisan dari Litang Batang Hortifarm. Nanti untuk para pemenang silakan menghubungi panitia ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, narasumber juga. Namun sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Aan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Mbak Faiz. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan doa dan meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan webinar siang hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya memimpin doa penutup kali ini dengan agama Islam dan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian serta webinar yang beragama lain, mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya Allah ya Tuhan kami, masa depan adalah milik generasi penerus. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman, bertakwa, hormat kepada orang tua, generasi yang berkualitas agar dapat membawa organisasi ini ke tingkat kemajuan sebagaimana yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari wabah pandemi COVID yang sedang melanda negeri kami tercinta, serta teruntuk keluarga, saudara, tetangga, teman, dan kerabat kami yang sedang diuji dengan sakit, maka berikanlah mereka kesabaran, semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kami seperti sedia kala. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau limpahkan pengetahuan dan kekuatan serta ketenangan kepada kami, ya Allah. Kejernihan dalam berpikir, dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang sedang melanda kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Dan tujukanlah kepada kami
bahwa yang benar adalah suatu kebenaran, maka mudahkanlah kami untuk melaksanakannya. Serta yakinkanlah kami bahwa yang salah adalah batil, maka berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Faiz. Terima kasih Pak An atas doa yang sudah dibacakan. Dengan berakhirnya doa yang sudah dibacakan oleh Pak An tadi, berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mewakili tim dari panitia BM2 Bahtera Mitra Mahardika mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah pelayanan ya. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara webinar Bahtera Mitra Mahardika selanjutnya. Terima kasih, saya Faiz Najwa, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Bobi, semua sekalian, atas partisipasinya luar biasa. Terima kasih. Mohon izin juga, Lev. Mohon izin untuk live. Mas Trias. Ya, untuk teman-teman BEM itu mungkin setelah ini kita ngobrol-ngobrol ya. Internal BEM itu sekalian media ini kita jadikan untuk media rapat. Karena ada bukan BEM itu tapi minat masuk BEM. Oh, boleh. Calon anggota. Karena ada yang mungkin. Mohon pamit Pak Pri, Pak Trias. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Dr. Doni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Doni. Ini sukanya kok mesti pada nggak mau menampakkan wajahnya gitu. Iya nih. Terutama cewek-cewek nih. Apa gara-gara tadi ya bodinya jadi Gelagar gemuk itu besar. ya. Kalau Mas Saidi malu-malu. Makasih Mas Trias, makasih. Oh malah nungol. Mas Trias, makasih selip ya. Ya, oke. Kok selip Mas Ai? Loh, Ibu Direkturnya